Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya di sini Bapak Bagas yang bertugas pada pagi hari ini jam 7 sampai jam 2 nanti siang. Ya, di sini kalau boleh tahu namanya siapa Ibu? Siapa Bu Siti? Kalau bisa kita minta pasiennya yang menyebutkan namanya biar apa? Dan kita tahu kalau dia mengalami disorientasi. Oke. Ibu Siti, kalau boleh tahu alamatnya di mana Bu? Di Laweyan ya, benar ya. Diberitahu tanggal lahirnya? 1 Agustus. Oke, benar. Ya Ibu, di sini tujuan saya datang ke sini adalah melakukan irigasi mata ya Ibu ya, karena ini kan mata Ibu merah karena banyak debunya. Ya. Nanti saya akan melakukan irigasi mata. Yang pertama saya akan memasang perlaknya. Kemudian nanti saya akan melakukan mengalirkan air ya. Ini NaCl, air steril untuk membersihkan mata Ibu ya. Nanti waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah ada yang ditanyakan dulu? Kalau gitu saya bisa nanti waktu agak sedikit perih, tapi nanti bisa menjadi mata Ibu jadi lebih nyaman karena sekarang mata Ibu merah biar bisa bersihkan mata ya. Ibu. Ya. Bisa dilakukan Ibu? Setelah itu saya menyiapkan alatnya dulu ya. Silakan kalau memang itu ruangannya satu kamar, ya itu misalnya ditutup aja pintunya. Kalau misalnya di ruangan yang luas ditutup tirainya. Ya. Oke. Sekarang silakan lihat mobilnya masing-masing. Yang pertama kali dilakukan adalah cuci tangan. Ya, pertama adalah cuci tangan. Kita cuci tangan. Terus kita pakai handscoon ya. Terus apa yang dilakukan? Posisikan berbaring dengan kepala miring ke arah mata yang akan diirigasi. Yang perlu teman-teman perhatikan, pada saat teman-teman datang kosce atau kompre, perhatikan dia itu di sebelah mana. Jangan di kasusnya sebelah kiri, teman-teman sebelah kanan. Semua perasaan, entah itu perawatan luka, entah itu fraktur, karena teman-teman cepat-cepat kan, akhirnya melakukan tindakan nggak sesuai dengan kasusnya. Kalau kasusnya tangan kanan ya tangan kanan, kalau tangan kiri ya tangan kiri. Nah, kalau irigasi mata, kepalanya dimiringkan ke arah yang sakit yang akan diirigasi. Ya. Ini seharusnya karena saya itu mau irigasi di sebelah kiri, seharusnya saya di sebelah sana. Cuman saya biar nggak ketutupan teman-teman, saya di sebelah sini. Ya, tapi nanti besok kalau OC, misalnya teman-teman di sebelah sini, berarti harus sana. Kalau teman-teman di sini berarti miring gini. Ya, sesuai dengan sakitnya. Pertama kita nyiapkan alatnya dulu ya. Kita tuang NaCl dulu. Sebenarnya spatnya ini bisa lebih besar nggak apa-apa. Cuman saya mengikuti di SDKI atau di SPO WPNI itu 10 cc. Karena kenapa? Kalau kita, Pak, kalau ada yang nanya ya, Pak, kita lakukan irigasi sampai kapan? Irigasi dilakukan sampai pasiennya misalnya ada binatang itu sampai hilang, gitu ya. Jadi gini, setelah kita posisikan pasien berbaring ke arah yang sakit, kita pasang dulu perlaknya. Bapak, Ibu tadi. Ibu bisa diangkat dulu kepalanya sedikit ya, Bu ya. Kita pasang perlaknya. Terus kita pasang handuknya. Handuknya ini biar kalau pada saat dia itu tumpah nggak kena baju, ya. Taruh gini. Ini ya. Terus itu taruh bengkoknya di bawah telinganya. Biar apa? Biar pada saat airnya ngalir itu kan lewat telinga. Ya. Ingat, kalau ini seharusnya ada bantal ya. Jadi dia tuh lebih tinggi, taruhnya di bantal kepala. Terus kita bengkoknya taruh di bawah bantal. Ini kan sudah siap nih. Yang pertama kita lakukan adalah harusnya ada kasa sama kom satu lagi. Kasa itu nanti akan kita celupkan di
NaCl, terus kita lap seperti ini. Ya, kita lap 1 kali dari. Jadi ini ada kantus medial, ada kantus lateral. Kantus itu sambungan antara kelopak atas sama kelopak bawah. Ya, ujung ini. Ya. Jadi ada kelopak atas, kelopak bawah, ini mata nyambung ini. Nah, ini kantus. Ya. Nah, kita mengelapnya dari kantus medial ke lateral. Jadi gini. Ya. Terus kita nanti nyiramnya juga, memberikan irigasinya itu dari kantus medial. Bisa dibaca ya, kantus medial. Jadi dari sini, bukan di matanya. Teman-teman jangan nyemprotkan ke matanya ya. Ya, jadi kita alirkan lewat kantusnya dekat bagian hidung, ya, biar nanti dia mengalir. Nah, pertanyaannya sekarang, kita perlu memastikan dulu pasiennya itu misalnya kenapanya maksudnya gini. Misalnya dia kelilipan binatang. Binatangnya itu di bagian kelopak bagian atas atau bawah, gitu. Kalau dia kelopak atas, berarti kita buka lebih fokus bagian atasnya. Kalau dia di bagian bawah, berarti kita buka bagian bawahnya. Ya, kan biasanya teman-teman kalau ada binatang itu diambil gini kan. Nah, itu kalau menurut teori seharusnya irigasi. Kita nggak boleh pakai tangan karena apa? Bisa melukai dan mengiritasi. Ya, jadi diirigasi pakai ini. Jadi matanya dia ada. Kalau misalnya kotorannya itu di bawah, kita buka yang bagian bawahnya. Ya. Cuman karena ini saya dari sebelah sini, jadinya teman-teman biar bisa lihat, ya udah saya kayak gini ya. Ya. Pertama kita alirkan seperti ini. Ibu siapa tadi? Bu Siti ya. Bu Siti ini akan saya alirkan. Nanti saya akan membuka matanya ibu. Kemudian nanti ibu bisa melihat ke atas pada saat saya alirkan ya, gitu ya. Nanti misalnya nih kotorannya di bawah, langsung aja dialirkan seperti ini. Ya. Alirkan 2-3 cm di atas. Alirkan terus sampai habis. Tadi kantus medial sampai mana Pak? Kantus apa Pak namanya? Lateral. Nah, pertanyaannya gini, Pak, kalau pasiennya akan berusaha menutup mata, ya udah, nggak apa-apa, gitu loh. Kita jangan karena pasiennya berusaha menutup gini, kita langsung nggak boleh. Ya, pokoknya ya udah biar dia kedip dulu, nanti kita buka lagi baru dialirkan lagi, gitu loh. Itu ya. Oke. Habis itu kita lap. Kita bersihkan. Ini pasiennya harus merem ya. Ini kan nggak bisa merem. Terus kalau sudah, kita bereskan. Ya, dulu ini sudah selesai. Kalau ditanya sampai kapan? Nah, kita bisa lagi kalau misalnya kotorannya belum hilang, kita ambil lagi, spet lagi, kita kasihkan. Ya? Iya kotorannya. Gitu. Tapi kalau cuma menghilangkan debu saja, ya udah kita semprotkan aja nggak apa-apa. Ya. Ininya gini, irigasi mata itu sangat-sangat simpel, ya. Tapi teman-teman kebanyakan mahasiswa itu dapat nilainya jelek itu di tindakan-tindakan yang mudah, yang simpel. Tahu nggak kenapa? Benar, karena menyepelekan dan apa? Anggapnya itu sudah bisa, akhirnya nggak belajar baik-baik, toolsnya kelewatan. Jadi teman-teman pas nanti ujian itu pakai tools itu. Nah, misalnya nih dapatnya harusnya 80, tapi misalnya lupa nutup privacy atau apa yang nilainya 2 itu, akhirnya 78 kan, nilainya jadinya A, harusnya A. Ya kan, itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi teman-teman kebanyakan itu yang ribet-ribet malah bisa, yang gampang itu malah nilainya kok nggak A gitu, karena ya itu terlalu menyepelekan, akhirnya nilainya nggak maksimal. Meskipun dia lulus tapi nilainya nggak maksimal, gitu ya. Setelah itu kita terminasi. Ya kita tanyakan bagaimana Pak? Itu.
Gimana Bu tadi perasaannya setelah dilakukan irigasi mata? Agak perih tapi tetap nanti bisa lebih enakan setelah itu ya. Ya. Oke. Nanti sekitar 5 menit lagi saya akan kembali untuk melakukan mengganti infusnya ya. Ingat RTL itu enggak baku. Jadi kalau Pak kemarin kan Pak Bagas habis apa namanya irigasi mata itu ganti infus. Ya masa setiap irigasi mata harus ganti infus 5 menit lagi ya kan? Nggak mungkin. Jadi pokoknya RTL itu sesuai situasional gimana atau apa namanya kebutuhannya pasien ya. Ya Bu nanti kalau ada yang dibutuhkan bisa memencet tombol atau menghubungi saya di note session ya. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Kalau ada saya kembali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya irigasi mata itu sangat mudah. Silakan teman-teman untuk praktek di depan ya. Mungkin bisa berapa orang Kurang gitu. apa ya? Kurang. Tadi Pak. Ayo.